Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fayayyul hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus bi ni'mah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang terus mencintai makhluknya, wabil khusus manusia. Walaupun banyak di antara manusia yang menentangnya, tapi tetap Allah mencurahkan rahmatnya dengan sifat rahmannya Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang beriman dengan sifat rahimnya. Kemudian kita juga panjatkan kepada Allah, memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencurahkan salawat beserta salam kepada baginda junjunan alam, uswah hasanah bagi kita, yaitu habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk umat beliau yang taat, yang patuh, sehingga kita mendapat syafaatul udma fi yaumil jaza. Alhamdulillah, para warga sadaya, Allah mengatakan bahwa nanti di akhirat itu akan sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Ada golongan-golongan, ya. Bahkan ada dibagi di dalam surah Al-Waqiah itu, nanti di akhirat itu dibagi golongan 3 golongan, ya. Di akhirat itu dibagi 3 golongan. Yang golongan pertama disebutnya tuh ashabul yamin, ya. Yang kedua ashabul shimal, yang ketiga as-sabiqunal awwalun, ya. Ada 3 golongan yang nanti di akhirat itu. Yang pertama itu ashabul yamin, yaitu orang yang menerima rapotnya itu dengan tangan kanan. Cirinya dia akan selamat, cirinya dia akan masuk surga. Yang kedua ashabus shimal, yaitu yang memegang atau yang mengambil rapotnya itu dengan tangan kiri. Dialah yang akan celaka. Nah, yang ketiga as-sabiqunal awwalun, dia duluan masuk surga, nggak dihisab dulu. Sabiqunal awwalun tuh. Jadi 3 golongan tersebut, 2 masuk surga, 1 golongan masuk neraka. Yang masuk surga ada yang dihisab dulu, ashabul yamin tuh dihisab dulu tapi masuk surga. Ada ashabus shimal, itu maka neraka. Nah, di nerakanya ada yang tetap di neraka, ada diangkat lagi gitu. Kalau ada di dalam hati itu iman sekecil apapun, asal jangan musyrik, asal jangan musyrik aja, itu pasti masuk surga sebesar apapun dosanya.
Nah, tapi ada juga yang selamanya di neraka. Nah, kalau asabiqun al-awwalun itu mah yang masuk surga tanpa hisab. Terus yang masuk neraka itu siapa saja? Ya, contoh yang masuk neraka dulu yang kita bahas ya, supaya kita bisa menghindari. Ya, kalau masuk surga mah ya gak usah dibahas juga, ya udah masuk surga lah. Yang masuk neraka, yang menyebabkan masuk neraka itu apa? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Nah, sebelum diterangkan siapa yang akan masuk neraka tersebut, Allah memberikan peringatan dulu di neraka itu apa coba bagi ashabus shimal itu. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumil wa hamim. Dia akan pas masuk akhirat, Allah akan memberikan samum. Apa itu samum? Apalah ya al-waqi'ahnya. Katalarnya fi samum. Naon samum? Samum itu rihin muta'affanin. Angin anu bau, angin yang bau, yutaharruku min janibin ila janibin, yang terus bergerak, enggak diam anginnya. Fa idza syamma al insanu, ketika menghirup seseorang terhadap samum tersebut, yufsidu qalbuhu, masuk ke hatinya, masuk ke paru-parunya, maka seseklah. Bisa babil ufunah, sebab dengan baunya itu sesek. Karena sesek, wa yuqtalu al insan, maka matilah. Kemudian kan di akhirat tuh udah mati, dihidupkan lagi oleh Allah, mati lagi, terus saja gitu. Ya, mati, hidup lagi, terus. Saking baunya, itu hamim namanya. Panas ya, samum ya. Kemudian yang kedua hamim, bau, kemudian hamim, panas. Ya, udaranya itu apa? Anginnya itu ya bau, panas. Sehingga karena hamim, karena panas, ma'un harin wa hadza isyaratu bil adana ilal a'la. Kemudian dia haus kan, haus panas, ya Allah, aku haus panas, kata Allah, oke, ini minumnya, yaitu hamim, dikasih minumlah hamim. Hamim itu banyak tafsir, sebagian ulama seperti timah gitu ya, timah yang sudah dilelehkan, kemudian dikasih minum ke orang tuh. Ada yang sebagian ulama tafsir menyebutkan orang-orang yang disiksa itu kan berdarah nanah, kemudian dikumpulkan, panaskan, diminumkan. Jadi banyak para ulama itu dari timah, katanya timah, panaskan, diminumkan. Boro-boro kan keur haus, boro-boro hilang hausna lakah mungkin riurnya. Ya Allah, ini melakah panas. Kurma panas dikasih panas. Ya Allah, kasihlah aku supaya henteu panas, ngiuhan benernya. Tempat berteduh. Kata Allah, sok silahkan, pas melihat ada awan. Wadillin min yahmum. Itu ada awan. Ayo kita pergi ke sana, bring ke sana. Ternyata awannya apa? Wadili miyahmum. Itu dukhon jahannam aswadun. Itu dukhon itu asap dari neraka yang panas. Di ngiuhan teh lakah pingin panas deh. Keur manggeus minum panas, anginnya panas, ngiuhan oge panas. Aduh. Nah, dia gegerewekan gitu ya. Ya Allah, gimana ini tuh, ya Allah, panas, lapar. Maka dikasih buah zakum. Buah zakum para ulama menyebutkan ya seperti durian lah gitu ya. Tapi dibuatnya bukan dari durian, itu ada cucuk-cucuknya, dimakankan hancur seluruh tubuhnya ya.
Nah barusan wadhilim yahmum, angin itu la baridi wala karim. La baridi, baridi itu bardan itu dingin, tak pernah dingin itu panasnya itu. Wala karim, dan baunya tidak pernah hilang. Innahum kanu qabla dzalika. Nah, sekarang sebabnya. Kenapa Allah menyebut memasukkan orang itu masuk neraka? Kenapa orang itu masuk neraka? Yang pertama penyebabnya apa? Innahum, sesungguhnya mereka, kan sebelum ini, qabla dzalika, sebelum ini, artinya ketika di dunia apa? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Apa mutrafin itu? Bersenang-senang, berpesta pora, gitu ya. Mun'imina bi anwa'in ni'am, dia nikmatan gitu ya, berpoya-poya, bersenang-senang dengan berbagai kenikmatan gitu. Dia ingin semua kenikmatan dia cari. Nah, yang paling penting walam yashkuruha, tidak mau bersyukur. Dia berpesta pora, dan dia tidak mau bersyukur. Satu tuh penyebabnya dia akan disiksa itu, yang penyebabnya ngambil rapotnya di akhirat itu dengan ashabul, yang disebut ashabus shimal, dengan tangan kiri yang akan masuk neraka itu karena tidak mau bersyukur. Makanya salah satu tarekat itu kan, tarekat itu banyak. Yang kemarin siapa, Robiatul Adawiyah mah tarekatnya itu dengan apa? Hub, dengan cinta. Tapi ada satu lagi, yaitu Syekh Ahmad At-Tijani, dia itu tarekatnya dengan syukur dan alhamdulillah, dengan memuji dan syukur. Syukur itu dijadikan tarekat. Jadi artinya yang kemarin ridho apapun gitu, sururu qalbi, dia berusaha untuk syukur. Itu dijadikan tarekat. Coba kalau kita misalkan apapun yang diberikan oleh Allah, kita syukuri, kita berterima kasih, kita menikmati, kita sururul qalbi. Kalau kemarinnya senangnya hati atas apa yang diberikan oleh Allah, itu insya Allah Allah akan cinta. Namanya wali itu apa? Yang dicintai oleh Allah. Waliullah, orang yang sudah dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Nah, sebaliknya kalau dia tidak syukur, wah, itu bahaya. Pada ayatnya yang sering kita baca, ayat yang masyhur ya, la in syakartum la hazidannakum wa la in kafartum adzabi lasyadid. Kita hafal itu ayatnya. Kalau syukur ditambah oleh Allah, tapi kalau kufur terhadap nikmat, Allah akan memberikan siksanya. Salah satunya kenapa dia mengambilnya rapot amal di akhirat dengan tangan kiri, yaitu ashabus shimal, karena salah satunya dia senang berpesta pora, senang enak-enakan, makan ingin enak, tidur ingin enak, semuanya. Bahkan ada sebagian ulama sampai bersenang-senang terhadap apapun makanan, nggak akan yang enak-enak gitu, nggak mau. Bahkan sampai sama istri saja kan sudah, udahlah sekarang saya sudah mau menghilangkan nikmatan gitu. Kan ulama-ulama dulu sampai makanan yang enak-enak seperti daging-daging sudah dihilangkan gitu. Yang enak-enak pokoknya, yang melalaikan ya tinggalkan gitu. Bahkan ada yang makan teh hanya garam saja, dengan garam aja gitu, dengan cengek, hungkul cukup gitu. Nah ini mah pemikirannya masih pemikiran dohir ya, bukan pemikiran tasawuf ya. Pemikirannya kita masih pemikiran yang dipikirkan itu hanya gizi ya. Kalau kita sudah hakikat berpikirnya, malaikat tidak pernah makan apapun, sehat, tidak pernah sakit. Iya. Kenapa? Karena keyakinannya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu dia bersenang-senang aja. Apapun senang-senang aja. Yang paling pentingnya tidak
walam yashkuruha, tidak mau bersyukur. Makanya dalam hadis yang lain, alhamdu minasyukri wa man lam yashkur bila yahmaduh, gitunya. Jadi gini, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah itu sebagian daripada syukur. Maka barang siapa yang mau disebutkan bersyukur tapi tak menyebutkan alhamdulillah, teka cita syukurna gitu. Tekaci. Alhamdulillah sebagai syukur, sebagian daripada syukur. Gitu. Satu, ya. Kenapa? Mutrafin. Yang kedua, wa kanu yusirruna alal hinsil azim. Ya. Yang kedua, dia selalu membiasakan dosa besar. Membiasakan dosa besar. Salah satu dosa yang besar, kan kata Nabi banyak dalam hadis itu, ada yang menyebutkan dalam hadis 7 dosa besar. Apa? Kalau musyrik yang pertama, dimanapun hadisnya pasti yang musyrik yang pertama. 1 musyrik, 2 riba. Yang ketiga, menyakiti orang tua, zina, membunuh dan seterusnya. Itu dosa-dosa besar. Termasuk riba tuh. Riba itu salah satu ayat ada yang menyebutkan tidak akan diampuni oleh Allah orang yang melakukan riba itu. Ya. Hampir sama dengan musyrik ya. Ya sampai-sampai kan Rasul juga mengatakan paling kecil dosa riba itu sama dengan zina dengan orang tua kan gitu. Dengan ibu itu paling kecil katanya. Kata Rasul itu 70 lebih dosa riba itu. Yang paling kecilnya itu sama dengan zina kepada orang tua. Itu kan besar pasti kan. Setelah musyrik itu. Nah, ini dosa-dosa besar ya, dosa-dosa besar. Wa kanu fid dunya yudimuna ala danbil adim alladhi huwa asyirki. Paling utama syirik. Dia selalu melakukan dosa-dosa besar, terutama syirik. Salah satu syirik yang kemarin, kita masih ada hati ingin dibantu oleh orang lain, ingin mengandalkan orang lain, padahal kita sering mengatakan Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung, tapi dalam hati kita terkadang gitu ada harapan itu. Nah itu juga hati-hati itu, ada harapan, masih ada harapan sugan we gitu. Sugan susuganan we atuh. Manehna mere bantuan ka abdi gitu. Kasih bantuan. Kalem abdi mah gaduh jenderal. Lamun dipegat di jalan bejakeun we abdi. Gaya tenang ka mana-mana. Gaduh surat sakti. 2 tuh ya. Yang pertama tadi apa? Mutrafin. Apa mutrafin itu? Mun'imina bi anwa'in ni'am wa lam yashkuruha. Dia bersenang-senang lupa terhadap syukur. Ya. Padahal dalam surah Al-Anbiya ya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 34 atau 35 ya. Tuh kita itu diberi cobaan oleh Allah ya. Diberi cobaan oleh Allah itu minasyari wal khair. Yang syari, yang jelek atau yang bagus itu fitnatan. Cobaan. Wanablukum. Kata Allah, wanablukum, kami akan mencoba kalian minasyari wal khair, dari yang jelek, yang bagus menurut kalian, jelek bagus deh. Itu semuanya fitnatan, cobaan, ujian. Maka dalam tafsirnya apa yang disebut dengan syari yang diembungkeun ku urang gitu. Naon atuh di apa? Yang naon pada diembungkeun ku urang. Yang tidak dikehendaki oleh kita, tidak disukai oleh kita. Contoh fakir, sakit, susah,
sedih, itu kan tidak disukai oleh semua orang. Nah itu disebut syarri. Kalau khair yang disenangi oleh nafsu, kaya, sehat, loba duit gitu ya. Itu kan bukan orang gitu. Nah itu semuanya itu aku coba fitnatan, kata Allah. Udah jelas kan? Wa nablukum minasyarri wal khairi fitnatan. Ya Allah. Hati-hati. Yang kedua barusan teh wa kanu yusiruna lahinsil adim. Membiasakan dosa, terutama dosa besar, dibiasakan. Yang dikhawatirkan mah membiasakannya sampai ini tidak merasa dosa, gitulah. Sampai karena sudah terbiasa tidak merasa dosa. Dan kalau berbuat dosa pun tidak menyesal. Membunuh ini sama sabara salapan bunuh. Saha eta? Geus aki-aki aya kadang gitunya. Tak membunuh tapi katingali wajah teh cuek we gitu, teu merasa penyesalan gitu. Nah, dia melakukan dosa besar tidak ada penyesalan. Nah, inilah yang menyebabkan tadi mengambil asyabus shimal dengan tangan kiri itu. Yang ketiga, wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Dia mengatakan gini, wa kanu mereka yaquluna mengatakan a idza mitna, kalau kami sudah mati, wa kunna turaban, kemudian kami dimasukkan ke tanah, sudah hancur, wa idhaman, tulang-tulang sudah hancur. Iya gitu. Lamab'utsun, aku dibangkitkan lagi, impossible. Cek manena gitu. Artinya apa? Dia mengingkari adanya ba'ats, adanya dibangkitkan dari kubur. Nah, inilah penyebab ke neraka. Jadi penyebab ke neraka tidak percaya. Dia katakan apa? Kawas nunggu ajangan kiai ustad ulama teh kayak udah mati aja. Dia tahu kan gitu kan. Setelah mati itu akan bangkitkan lagi. So tahu itu gaya bisa. Bukan so tahu, Allah yang mengatakan gitu ya. Allah yang mengatakan seperti itu. Itu tidak percaya. Tidak percaya ya terhadap apa. Bahkan dia mengatakan abaunal awwalun, nenek moyang aku udah hancur, udah ribuan tahun, udah ratusan tahun akan dibangkitkan juga. Tuh mungkin lah gitu bahasa ngeyel gitu, ngeyel, nggak percaya gitu. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin gitunya. Itunya yusirna alinsil adim, masyaallah ya karim. Dia nggak percaya ya ada akhirat itu. Makanya orang-orang yang materialistis, artinya yang kebenaran itu ada di panca indera, nggak akan percaya gitu, nggak percaya gitu. Nah ini yang penyebab orang-orang masuk nerakanya. Wa kanu yakulna idza mitna wa kunna turaban. Maka dijawab oleh Allah, kul, katakan olehmu. Nih, Allah tidak langsung ngasih tahu kepada manusia, tapi melalui nabinya. Allah akan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, namanya Allah yang Maha Esa, tempat bergantung, tidak langsung mengatakan kepada seseorang, tapi melalui pelantara, namanya wasilah. Siapa yang jadi wasilah? Nabinya. Maka kul, katakan olehmu Muhammad kan gitu. Enggak langsung oleh Allah kepada manusia. Itu artinya apa? Ada wasilah. Tapi banyak sekarang tidak mau pakai wasilah, tidak mau pakai pelantara. Allah saja mau mengenalkan dirinya kepada makhluk melalui pelantara nabinya, rasulnya. Kul, katakan olehmu, huwa, dia yang ditanyakan Tuhan itu Allah, namanya Allah, Ahad, Maha Esa gitu.
Yang kalau ini mah kul, katakan olehmu, innal awwalina wal akhirina, sesungguhnya yang awal dan yang akhir, lamajmu'un, semua akan dikumpulkan di hadapanku, kata Allahnya. Ila miqati yaumin ma'lum, nanti waktu yang ditentukan olehku, yang sudah diketahui, yaitu hari kiamat, gitu. Jadi Allah akan mengatakan seperti itu. Tetapi walaupun sudah dijawab begini, ya, summa innakum ayyuhad-dallun, tetap aja mereka sesat. Tetap aja mereka tidak percaya ansabilillah wa at-tauhid, apalagi mengesahkan Allah. Bahkan al-mukadzibin, dia mendustakan. Mendustakan apa? Al-munkirun, artinya al-mukadzibun, ya, ad-dallun al-mukadzibun, dia mendustakan, ay al-munkirun, tidak percaya terhadap apa? Al-hasyra, terhadap kebangkitan dan dikumpulkan nanti di akhirat, enggak percaya. Gitu. Kata Allah teh, ya. La akiluna min syajarin min zakum, maka aku kasih makanan dari zakum, gitu ya. La akiluna syajaran min zakum famaliuna minhal butun, maka perutnya dipenuhi oleh panas-panas. Zakum yang panas, minuman yang panas, juga panas, gitu. Pasyaribuna alaihi minal hamim. Maka dia akan dikasih minum dari hamim, yaitu tadi air yang panas, ya. Yang panas. Minumnya itu karena haus, dia kena haus. Pasyaribuna syurbal himnya, dia minum seperti onta yang sedang kehausan. Pernah ningali onta kehaus minum? Ngelek-lek seep sadayana disedot tuh. Nah dia itu minum kalau gitu ya, aduh haus, pas minum lepek teh panas, wah kumaha. Oh, keur haus minum seperti onta yang sedang kehausan, minum seenaknya. Kata Allah, hadza nuzuluhum yaumaddin, ini hidanganmu. Ini hidanganmu. Kenapa? Karena kalian tidak percaya dulu. Sekarang yaumaddin, pada hari pembalasan. Ini hidanganmu. Minumannya hamim, samum, makanannya zakum. Silahkan makan. Hidangan kalian. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Masya Allah. Katanya, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Nahnu, ini coba nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, yang menciptakan kalian, falaula tusaddiqun, kunaon atuh anjeun teh teu ngabenerkeun. Kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu mendustakan? Kenapa kamu enggak jujur? Sidik kan jujur. Aku yang menciptakanmu. Kenapa kamu tidak jujur? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak membenarkan? Gitu. Coba-cobalah gini aja kata Allah. Ini kata Allah teruskannya, afara'aitum, apakah kalian tidak memperhatikan? Tumnun, sesuatu yang memancar darimu, itu yang menyebabkan anak. Apa itu? Sperma. Kalian itu dari sperma. Kemudian antum takhluqunahu am nahnul khaliqun, dari sperma itu apakah aku yang menciptakannya atau kamu yang menciptakan, kata Allah. Kamu yang mengeluarkan sperma, apakah kamu yang menciptakan anak atau aku yang menciptakan anak itu? Kata Allah, kan bukan kalian. Buktinya apa? Aku mau anaknya laki-laki, istri. Aku ingin anaknya istri, laki-laki. Aku ingin punya anaknya banyak, hiji. Enggak punya kadang-kadang. Itu cirinya Allah yang menciptakan. Itu mah bisa diusahakan. Oke, aku contohkan satu lagi, katanya, kata Allah. Apa? Naon tos eta teh?
Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Aku, qadar itu kadar bahasa itu ya. Udah ada kadarnya lah. Kadar itu apa? Waktu ya. Sudah ada waktunya, kadarnya itu takarannya. Ya. Nahnu qaddarna, kadar jeung kadarnya sudah ada kadarnya. Kadar itu bahasa Arabnya qadar. Nahnu qaddarna fi nahnu qaddarna bainakumul mauta. Aku sudah ada kadarnya bagi kalian itu maut. Maut itu ada waktunya, ada kadarnya. Ada ukurannya. Gitu. Ada ukurannya. Wa ma nahnu bimasbukin. Wa ma nahnu bimasbukin, hanya aku, hanya kami yang tidak akan rusak, tidak akan mati. Kata Allah, gitu. Ala an nubadila amsalakum, Allah memberikan gambaran lagi, ala an nubadila. Apakah kalian tidak percaya? Aku menggantikan semisalnya itu. Semisal apa? Tadi dari air sperma jadi manusia. Kemudian sekarang jadi tanah kalian. Beratus sudah jadi tanah, kulitnya badannya sudah jadi tanah, tulang-tulangnya sudah hancur. Kemudian aku anubadila amsalakum. Apakah kamu tidak percaya aku bisa membangkitkannya lagi? Sama aja prosesnya seperti itu. Gitu kata Allah. Wa nunsyakum fi ma la ta'lamun, bahkan nanti lebih hebat, lebih apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Kalau kita kan yang kepikir mah dari kecil sampai dewasa, dari aki-akinya sampai aki-aki gitu ya. Kemudian dulu mah wah sehat, sekarang mah rada kurangnya paningalin oge gitu. Jalan oge dulu mah wah hebat, sekarang mah rada. Nah, nanti mah di sana mah aheng. Kenapa? Badannya tidak akan berubah. Antara usia 25 sampai 33 tahun dan tidak pernah sakit. Tidak pernah makan itu ke WC gitu. Kalau kita makan, kalau di dunia makan kudu ke WC. Kalau di sana enggak. Makan kan di surga kemarin kita bahas ya, di surga itu bisa makan ini dan itu, tapi enggak ada WC. Kacipta lamun aya WC di ditu meureunnya. Urang teu mau duit 2000 kumaha teu bisa ka WC. WC rarujit bararau mun di surga bingung ya. Kumaha tuh kata ulama ahli tafsir itu jadi keringatnya. Keringat seperti keringatnya atau keringatnya bararau siga bau bawang di urang. Moal. Contohnya apa? Badan Nabi, badan surga. Ketika keringatnya Nabi, banyak orang-orang yang senang dekat ketika Nabi berkeringat. Kenapa? Karena wangi. Bahkan ada seorang sahabat mah keur ngecelakan naon teh keringatnya teh di tanehan. Untuk apa kamu? Dijadikan minyak wangi ya Rasul. Jangan kamu gitu. Walaupun gimana ya tetap aja janganlah gitu. Saking wanginya itu Nabi ya, badan surga Nabi mah ya. Wajar gitu. Nah, kita pun nanti akan gitu. Ya, wangi gitu. Kabayangnya lamun keur dongkap Rasul, keur aya Rasul mah kabayang di surga teh wangi nanti keringat nanti seperti gitu. Masya Allah ya kan. Ya, orang yang sudah mimpi katanya. Kata orang yang sudah mimpi dengan Rasul itu wanginya tuh lama dia tercium, masih tercium wangi Rasul itu di hidung kita gitu. Seperti kita kemarin kita katakan ketika umroh, kita bayangan-bayangannya itu masih sebulan itu masih wanginya masih asa kebayang gitu. Nah kita juga kalau mimpi dengan Rasul gitu, ya, kebayang wanginya, masih senengnya gitu ya, terbayang-bayang. Nah, aku Allah dicontohkan lagi ya. Tadi itu naon proses wa nunsyakum fi ma la ta'lamun. Terus walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadzakkarun. Walaqad alimtumun nasy'atal ula. Apakah kamu tidak tahu ketika kalian pertama kali diciptakan? Dari apa tadi? Dari sperma. Sekarang aku ciptakan yang kedua. Nggak sulit bagiku kata Allah. Maka Allah memberikan lagi analogi. Afara'aitum ma tahrusun.
kamu menanam sesuatu. Tandur. Ya, menanam sesuatu. A antum tajra'unahu am nahnu zari'un? Apakah aku yang menumbuhkannya atau kamu? Kamu kan yang nanam. Kemudian apakah aku yang menumbuhkannya atau kamu? Dikasih analogi Allah itu. Allah itu enggak diktator ya. Logis gitu ya. Sok silakan gitu. Kita hanya nanam aja kan. Kita tinggal tunggu aja. Mau tumbuh atau tidak tumbuh kan kepada Allah. Mau besarnya berapa, mau cepat atau lambat kepada Allah. So kata Allah, ini oleh Allah dikasih apa? Dikasih analogi ya, dikasih suruh berpikir gitu ya. Dikasih analogi oleh Allah dengan gini dan itu gitu. Tapi tetap aja banyak orang yang tidak iman. Kenapa? Karena kata Allah katanya laqad khalaqnal insana ajal. Ini Allah, kata Allah, aku ciptakan manusia itu ajal. Apa ajal itu? Ajal itu apa? Ya Allah. Gurung gusuh. Apa gurung gusuh teh? Tergesa-gesa. Ajal itu dengan ain pada, bukan dengan hamzah. Kalau dengan hamzah ya ajal itu waktunya atau mati meninggal. Kalau dengan ain itu ajal, itu artinya tergesa-gesa. Manusia itu tergesa-gesa. Apa? Ya Allah, orang ini sudah berlebihan nih, berbuat maksiatnya. Quran saja dibakar. Siksa aja ya Allah. Kata Allah, enggak. Kenapa? Dalam surah Al-Anbiya tersebut, nanti kalian akan melihat ayati, tanda-tanda kekuasaanku. Kalau aku perlihatkan, tetapi la yasta'jilun, kalian tidak boleh ingin tergesa-gesa. Kenapa? Karena aku sudah berjanji dunia itu bukan tempatnya siksaan, balasan, nanti akhirat. Jadi jangan herannya kalau orang yang bedegong kumaha itu langsung disiksa ku Allah gitu. Memang Allah juga mengatakan dunia itu bukan untuk siksaan. Tapi kalau berlebihan nanti lihat aja kata Allah, kalian akan melihat ayati, tanda-tanda kekuasaanku untuk menyiksanya, memberikan adabnya gitu. Hanya kita itu inginnya ajal kan, ajal itu burung gusuh. Ya Allah, aku udah berdoa udah seminggu, kenapa belum diijabah ya Allah gitu. Ya Allah, aku usahanya sudah hebat tapi kenapa belum kaya-kaya ya Allah gitu. Ya Allah gitu, inginnya ajal bukan ajal. Oh, aya ajalna. Tapi tamah tos ajalna, tamah hamzah tuh. Ajal. Kita mah ajal itu jadi sempit ya, apa? Meninggal. Oh, tos ajalna meninggal. Ajal itu memang waktunya habis di dunia gitu. Kalau ajal yang tadi al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa itu dari syaitan. Makanya jangan tergesa-gesa, tapi apa? Ta'anni. Apa? Tertib gitu. Kebalikannya dari ajalah ta'ani. Ta'ani itu dengan hamzah ya, ta'ani bukan ta'ani, ta'ani. Ta'ani itu tertib gitu ya. Tartil gitu. Nah, jadi ulang lagi. Penyebab yang ada di surah ini aja dulu ya, di surah ini banyak nanti yang penyebab ke neraka itu, salah satunya ini penyebab yang kita mengambil rapot itu dengan tangan kiri 3 lah. Tadi 1 silap deui. Padahal sih 1 apa tadi?
Hah? Sana megang lah ya. Megang. Ya kan di akhirat itu ada 3 golongan ya. Aya asabiqunal awalun, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Nah, penyebab ashabus shimal itu 3 ya. 1 mutrafin. Mutrafin itu apa? Bersenang-senang tapi tidak mau syukur. Yang kedua tadi apa? Padet dosa yusiruna ala insil adim, ya, dosa besar. Yang ketiga nggak percaya terhadap hari kebangkitan. Itu pan sekarang banyak orang yang tidak percaya adanya kebangkitan akhirat gitu. Ya dongeng gitu. Membiasakan dosa kan, alah, orang yang berbuat dosa itu lempeng gitu aja, kayak nggak dosa gitu. Masa ya kita aja ngomongin orang lain gitunya, kalau kan nggak bohong ngomongin orang lain kan seneng gitu, nggak merasa dosa gitu lah gitu, lumrah gitu. Sewajarnya jamak wallahu a'lam bishawab. Nah, sur tuh. Ya.